Film dimulai dengan karyawan kantor biasa bernama Shaurya yang naksir sama seorang wanita rekan kerjanya bernama Nori. Dia melakukan langkah PDKT-nya dengan menelpon Nori dan menjadi insecure pada awalnya. Jadi dia bertanya ke Nori bagaimana pendapatnya tentang pria berkacamata. Kemudian dia mengungkapkan kalau dia tahu nomornya dari database kantor. Tapi Shaurya masih canggung ber-PDKT sama dia. Hari demi hari mereka teleponan. Nori pun menyadari kalau Shaurya mau PDKT sama dia. Jadi dia langsung bertanya, "Lu mau kencan sama gue ya?" Sempat malu-malu, Shaurya pun bilang iya. Tapi dia dikasih pertanyaan dulu tentang apa makanan favoritnya. Mengira kalau pasti dia itu udah stalking sebelumnya. Setelah menjawabnya dengan benar, akhirnya mereka pun berkencan. Di sela-sela kencan, Shaurya dikejutkan sama pernyataan Nori kalau dia akan menikah 2 bulan lagi. Dan itu karena dia dijodohkan. Meskipun begitu, Shaurya berusaha untuk mendapatkan hati Nori. Hari-hari pun berlalu, dan mereka akhirnya jadian. Sampai di satu kesempatan, Shaurya mengajak Nori ke kosannya, di mana teman-temannya pada teler semua. Dia kemudian mengajaknya ke kamarnya. Tapi belum apa-apa, Shaurya tiba-tiba menjadi ketakutan karena mendengar suara tikus. Untungnya itu cuma jailan dari Nori aja. Dan akhirnya mereka pun menyangkul bersama. Tapi nggak jadi. Tiba-tiba Nori menjadi kepikiran sama pernikahannya yang akan diselenggarakan bentar lagi. Oleh karena itu, Shaurya pun langsung mengungkapkan kalau dia mau menikah sama Nori. Dan dia akan berusaha untuk mencarikan tempat tinggal baru untuk mereka. Nori sempat berpikir nggak akan bisa karena mereka belum ada cukup uang. Tapi Shaurya berjanji akan mendapatkan tempat tinggal barunya sesegera mungkin. Dengan uang yang pas-pasan, Shaurya berusaha untuk mencari tempat tinggalnya dengan bernego ke orang baju biru dan seorang bapak-bapak. Si bapak ini setuju mau jualkan unit apartemennya, tapi dia butuh deposit dulu. Mengetahui kalau Shaurya mau menikah dan berjanji akan membayar setelah gajian, si bapak menolak dan malah menyuruhnya, "Ya kalau gitu jangan nikah." Sebelum akhirnya pergi. Seorang pria kemeja ungu melihat ini. Oleh karena itu, dia bantu cariin Shaurya tempat tinggal. Si pria menyebut kalau tempat tinggalnya adalah sebuah unit apartemen baru. Dan inilah apartemennya, yang kosong plong. Si pria kemudian memanggil bapak satpam yang menjaga di sana. Tapi dia memberitahu kalau si bapak itu sedikit tuli. Ketika naik lift, Shaurya bertanya-tanya tentang apartemennya. Dan si pria menjawab kalau apartemennya udah jadi 2 tahun lalu. Tapi ada masalah dengan hak sewa tanah, jadi belum ada sertifikat huniannya. Meskipun begitu, si pria meyakinkan Shaurya kalau dia bakal nyaman tinggal di sini. Kemudian mengaku dia teman dari seorang pengusaha yang membeli unit, tapi nggak pernah berkunjung. Setibanya di unit, si pria sempat kesulitan membuka pintunya karena kuncinya macet. Tapi akhirnya terbuka dengan sedikit dorongan. Sambil lihat-lihat, si pria memberitahu kalau airnya lancar di pagi hari, listrik 24 jam, TV, kulkas, AC, ada semua. Dan setelah memastikannya, Shaurya pun deal membayar ke si pria sebelum meninggalkan kosannya. Dia berpesan ke teman-temannya kalau dia akan pergi ke rumah karena ada pekerjaan penting. Di malam hari, Shaurya mulai bersih-bersih tempatnya dan akhirnya tidur. Tapi dia nggak menyadari kalau casan HP-nya beberapa saat kemudian mati. Esok harinya, dia mulai menyadari kalau HP-nya udah mati. Yang ternyata soket listriknya nggak memasuk listriknya dengan baik. Kemudian dia menyadari kalau dia udah kesiangan untuk bertemu sama Nori. Jadi dia cepet-cepet gosok gigi, tapi ternyata airnya mati. Begitu juga di dapur. Oleh karena itu, dia memakai botol air minum untuk gosok gigi. Setibanya di luar dan memanggil lift, dia baru ingat kalau dia lupa bawa HP dan ada panggilan masuk dari Nori. Jadi dia cepat-cepat kembali ke dalam dengan mendorong pintu yang macet. Bertujuan mau mengasih kejutan ke Nori, Shaurya sengaja nggak kasih tahu kalau dia udah beli tempat tinggal baru. Oleh karena itu dia cepat-cepat samperin Nori. Tiba-tiba ada angin kencang yang masuk ke unitnya, yang membuat pintunya bergerak. Dan Shaurya pun mulai terjebak. Dia pun langsung memutar gagang lubang kuncinya dan gak sengaja mematahkannya.
Dia berusaha lagi memutar gagangnya, tapi nggak berhasil membuat kunci di luar pintunya bergerak. Karena susah memakai bulatan gagang yang copot, dia pun memakai tang untuk menggerakkan kuncinya. Tapi nggak bisa juga. Setelah tendang-menendang pintu, dia menelpon Nori, tapi ternyata nggak diangkat. Dia kemudian menelpon tukang kunci. Namun ketika mau kasih tahu di mana dia berada, HP-nya mati duluan. Oleh karena itu, dia cepat-cepat cas sambil membuka AC. Tapi ini memakan banyak listrik, dan casan HP-nya pun mati. Serta semua perangkat listrik yang ada, termasuk lift. Dan berusaha merusak lubang kunci pintunya. Tapi ini membuat tangannya terluka. Kemudian dia teriak ke bapak satpam di bawah. Namun karena dia terlalu tinggi dan si bapak agak tuli, suara dia tentu aja mustahil didengar. Setelah teriak-teriak berharap ada orang di apartemen yang kosong plong ini, dia teriak-teriak lagi ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi nggak ada hasil. Berikutnya dia coba gosok-gosok baterai HP-nya. Namun itu percuma. Begitu juga ketika dia biarinin di pinggiran balkonnya, berharap ada tenaga surya bisa masuk ke baterai HP. Surya pun terus teriak-teriak. Sampai di malam harinya suara dia jadi habis. Esok harinya Surya melihat botol minumannya udah habis. Kemudian melakukan percobaan yang sama yang dia lakukan kemarin. Ketika dia banting-banting bareng ke pintu, dia mendapat ide untuk mengalihkan perhatian seseorang di bawah dengan melempar TV, dan itu percuma. Setelah itu dia mengecek jendela celah apartemen. Tapi itu gak mungkin dia lalui karena sama aja itu bunuh diri. Ketika makan dikit-dikit cemilan yang dia punya, dia menemukan ada bungkusan kardus yang bisa dia pakai untuk memberi pesan darurat ke orang dengan odol gigi. Dia melempar karton pertama, namun kartonnya malah jatuh ke genteng orang. Karton kedua dilempar, tapi jatuhnya di atap gedung gak jelas. Sampai akhirnya odolnya habis. Oleh karena itu, dia terpaksa memakai darah dari lukanya untuk menulis pesan. Dia lempar kartonnya, dan akhirnya kartonnya sampai di rumah seseorang. Sambil menunggu respon dari kartonnya, dia melihat ada seorang ibu yang lagi angkat jemuran. Namun kartonnya masih agak jauh dari si ibu. Jadi dia nggak menyadarinya. Di malam hari, Surya menjadi kaget ada melihat tikus di dapur. Karena dia takut banget sama tikus, dia pun dengan panik kabur dan gak sengaja ketabrak sama dinding hingga pingsan. Esok harinya setelah sadar, Surya mendengar ada suara air yang keluar dari dapur. Namun karena dia takut banget sama tikus, dia gak berani untuk mengambil airnya. Dan gak lama setelah itu airnya pun gak keluar lagi. Selanjutnya dia mau mengirim pesan lagi dengan menggunakan darahnya. Dan kali ini kartonnya jatuh di depan si bapak satpam. Tapi si bapak lagi santuy mendengar radio kesayangannya. Berikutnya dia mau membuat sebuah ketapel untuk memancing perhatian si ibu itu dengan memakai benda-benda yang ada di sekitar. Setelah ketapelnya jadi, dia tembak dengan sebuah batu ke arah ibu itu. Namun meskipun udah menembak beberapa kali, usahanya berakhir gagal. Setelah membuat huruf help atau tolong dengan memakai robekan pakaian, dia membuat suara terus-menerus. Namun belum juga membuahkan hasil. Sekarang kondisi Surya udah terlalu kehausan. Oleh karena itu dia berusaha mencari air yang ada di tempatnya. Dia bahkan sempat kepikiran mau minum air di tempat tapi dia mengurungkan niatnya karena terlalu jorok. Beberapa saat kemudian, si bapak satpam melihat karton yang dilempar sama Surya dan sempat mengira kalau itu berasal dari atas. Namun karena dia nggak bisa baca, dia pun mengabaikannya. Sore harinya ketika mau menembak batu lagi ke arah ibu itu, si ibu akhirnya melihat karton yang dilempar Surya. Mengira kalau ada seseorang yang minta tolong, si ibu pun menghampiri ke lokasi apartemen itu. Dia datang dan bertanya ke si bapak apakah ada yang tinggal di sini. Si bapak menjawab kalau dia udah bekerja selama 2 tahun dan sekarang gak ada yang tinggal di sini. Dia kemudian menyuruh si ibu untuk pergi. Tapi ini membuat si ibu menjadi curiga. Jadi dia menyelinap masuk ke apartemen.
Di saat itu juga Shaurya terus menggedor-gedor pintunya dan si ibu menaiki tangga. Namun karena kondisi apartemennya kayak apartemen hantu, plus dia ada mendengar suara-suara aneh, dia pun memastikan kalau apartemen ini memang beneran berhantu. Jadi dia pergi dan kartonnya pun dibuang, yang membuat Shaurya makin lemes. Di malamnya dia mau coba-coba bakar pakaian untuk benar-benar mengalihkan perhatian orang. Tapi ini malah membuat dia celaka sendiri karena apinya menyambar ke dalam unitnya. Jadi dia pun cepat-cepat matiin apinya. Sekarang dalam kondisi kelaparan plus kehausan, Shaurya mulai makan-makan sesuatu yang gak jelas. Dia sampai berhalusinasi jalan berdua sama Nori dan memakan makanan yang enak. Tapi makanannya ada jangkriknya dan si Nori berubah menjadi tikus. Halusinasinya berlanjut ketika dia melihat seorang presenter pencinta alam yang masuk, yang menjelaskan tentang evolusi manusia merupakan suatu kejadian luar biasa, dan bagaimana manusia punya kemampuan untuk bertahan hidup. Dia kemudian bertanya, misalkan terjebak di ruang sempit ini dan kehabisan makanan, apa yang aku lakukan untuk mendapat nutrisi? Jawaban dia adalah makan kecoa. Dia beralasan kalau kecoa itu berprotein tinggi dan bisa bertahan tanpa makanan selama 1 bulan. Jadi dia menyarankan Shaurya untuk makan kecoa sebelum akhirnya pergi. Di malamnya dia melihat si tikus itu lagi. Mereka saling bertatapan, tapi tiba-tiba senternya mati dan dia pun diserang sama si tikus. Esok harinya, Shaurya mulai keluarin ekstra josnya dan memutuskan untuk meminumnya. Walaupun josnya cuma keluar dikit, dia tetap menelannya dan merasa kalau rasanya bikin dia enak, sehingga dia pun muntah. Akhirnya dia menjadi benar-benar lemes dan melihat kecoa yang lagi rebahan. Sempat kepikiran mau memakannya, dia memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Tiba-tiba dia mendengar suara gemercik air dan melihat kalau ternyata terjadi hujan. Dia pun langsung cepat-cepat meminum air hujannya. Kemudian mengambil air sebanyak mungkin dengan tampungan yang ada. Sampai-sampai memakai kulkas untuk benar-benar menampung airnya. Esok harinya Shaurya melihat ada seekor burung yang datang, bertujuan untuk memakannya. Awalnya dia sempat ragu untuk membunuhnya dengan ketapel. Namun pada akhirnya dia melakukannya. Dalam proses untuk memotong si burung, dia menjadi teringat pernah berdebat sama Nori tentang dia yang gak makan daging. Ternyata dia adalah seorang vegetarian yang gak makan daging karena alasan agama. Tapi karena sekarang ini dia harus bertahan hidup, dia terpaksa melakukannya dan si burung pun dipanggang. Setelah menaruh daging si burung, dia melihat ada si tikus yang mau mencuri makanannya. Namun kali ini dia nggak takut lagi dan mulai mengejar si tikus. Sempat mendapat si tikus dan membantingnya, dia melihat si tikus yang lemes. Jadi dia memutuskan untuk membiarkan dia hidup dan menjadikan si tikus teman ngobrolnya. Esok harinya Shaurya mulai memikirkan semua situasi yang dia hadapi. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk memotong salah satu teralis untuk bisa kabur dan menuruni 5 lantai dengan aman. Walaupun dia berpikir unit di bawahnya mungkin gak pernah dibuka, dia gak punya pilihan untuk mau gak mau harus mencobanya. Shaurya pun mulai mendapatkan motivasinya kembali dengan mulai memotong teralisnya dengan besi tajam. Setelah capek, dia istirahat dulu dengan berani memakan semut-semut yang ada. Kemudian dia lanjut memotong lagi, digabungkan dengan menggunakan api supaya besi teralisnya menjadi lemah. Dia potong terus, sampai suatu ketika pasokan airnya udah mau habis. Namun dia gak menyerah dengan memikirkan keinginan yang mau dia lakukan setelah kabur, terutama mau menikah sama Nori. Suatu hari Shaurya melihat si tikus yang udah lemes. Jadi dia memutuskan untuk membebaskan si tikus. Tiba saatnya untuk Shaurya menendang teralisnya yang dia pikir udah lemah. Dia tendang terus dan akhirnya teralisnya pun copot. Setelah itu dia nggak buang-buang waktu untuk melolong keluar dari balkon. Kemudian perlahan-lahan menuruni teralis yang ada
hingga dia sampai di unit yang gak ada teralisnya. Supaya bisa mencapai unit itu, Shaurya pun memakai tali pinggangnya untuk mengikat di teralis tempat dia berada dan menuruninya secara pelan-pelan. Setelah berhasil sampai di balkonnya, dia bertemu sama kaca pintu. Tapi dia gak segan-segan menendangnya sampai roboh. Dalam keadaan mulai lemas, dia menuju ke pintu keluar. Dan untungnya pintunya bisa dibuka. Dia kemudian menuruni tangga sambil sempoyongan. Dan akhirnya berhasil keluar dari apartemen. Dia berhenti sebentar untuk melihat si bapak satpam itu. Kemudian saling bertatapan sebelum Shaurya mengabaikannya. Sempat mau pingsan, Shaurya terus berjalan. Sampai-sampai celananya pun kedodoran. Beberapa hari kemudian, Nori baru mendapatkan kabar kalau Shaurya masuk ke rumah sakit pasca kejadian yang menimpanya. Jadi dia datang menjenguknya. Di sana mereka nggak berbicara, cuma bertatapan. Dan Shaurya mulai mengetahui kalau dia ternyata jadi menikah sama orang yang dia dijodohin. Mengira kalau Shaurya udah meninggalkannya. Walaupun begitu, Shaurya masih berharap bisa hidup bersama dengan Nori. Tapi dia nggak bisa melakukannya. Dan Shaurya pun ditinggalin. Setelah sehat kembali, Shaurya mulai bekerja di perusahaan yang baru dan menjalani hidupnya seperti biasa. Di samping itu, dia kecewa menyadari kalau teman-teman dan rekan-rekannya bahkan gak menyadari ketidakhadirannya karena mereka semua terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Ketika akhirnya bisa makan enak, dia melihat ada si presenter pencinta alam di TV. In this episode, we're exploring the Indonesian jungle. This really is the heart of the... Si presenter lagi berada di sebuah hutan di Indonesia, di mana dia bilang kalau hutan ini mistis dan di sini ada kadal raksasanya, katanya, alias Komodo. Mungkin dia lagi berada di area Pulau Komodo kali ya, di NTT. Suatu hari, Shaurya kembali ke apartemen mantap itu. Dia masuk tapi gak melihat ada si satpam. Jadi ya dia lanjut masuk aja. Film diakhiri dengan dia yang masuk ke sebuah unit dan melihat ada salah satu teralis yang copot. Membuat dia menjadi teringat akan kejadian yang menimpanya. Namun dia menyimpannya sebagai kenangan. Shaurya pun menyadari kalau dia udah kena tipu